Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 451, menemukan pelaku sebenarnya. Tidak lama kemudian, pesawat pribadi itu mendarat di landasan pacu Bandara Internasional di DC. Anehnya, ada ratusan tentara yang memegang senjata dan berdiri di sekitar pesawat untuk melindunginya. Semua keluarga Howard tiba di bandara. Martin secara pribadi datang ke bandara untuk menyambut Jordan bersama semua anak dan cucunya, termasuk Brett yang menggunakan kursi roda. Russell adalah orang pertama yang turun dari pesawat, dan begitu ia turun dari pesawat, ia melihat para tentara berseragam yang bersenjata. Ia merasa kagum sekaligus takut akan kekuatan Martin. Russell segera berlari ke Martin dan menjelaskan dengan panik, "Tuan Howard, Sir, ini semua salahku. Aku gagal melindungi cucu menantumu dengan baik. Aku tidak tahu ada yang mencoba menyakitinya. Aku tidak menyangka ada yang berani menyakiti cucu menantumu. Selain itu, Jordan juga dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya, jadi seharusnya baik-baik saja." Russell terbang dari Houston untuk menunjukkan kepada Martin bahwa apa yang terjadi pada Jordan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jordan sekarang menjadi menantu Howard. Meskipun hubungan Russell dengan Martin sudah terjalin sebelumnya, yang satu adalah anggota keluarganya dan yang lainnya adalah pengikutnya. Russell sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Jordan. Martin menatap Russell dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia juga marah saat mengetahui bahwa Jordan telah menjadi buta. Tadi malam, Lauren baru saja memberitahu Martin bahwa kakek Jordan memberitahu dia bahwa dia telah berhasil menyelesaikan uji coba bisnisnya dan akan membawanya ke Inggris. Setelah menerima berita itu, Martin begitu gelisah hingga ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Akhirnya, ia dapat mengetahui rahasia keluarga Stelle, dan karenanya, mendesak Lauren untuk pergi ke Inggris kali ini untuk mengetahui rahasia keluarga Stelle. Namun, dia benar-benar mendengar bahwa Jordan telah menjadi buta. Russell khawatir Martin akan menyalahkannya atas masalah ini, tetapi Martin juga khawatir keluarga Howard akan terlibat dalam masalah ini. AS adalah wilayah Martin dan sekarang cucu Charleston telah menjadi buta di sini, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Charleston? Sambil menatap Russell dengan dingin, Martin bertanya, "Sudahkah kau memeriksanya? Siapa yang memberinya obat bius?" Russell berkata, "Saya sudah menyelidikinya, tetapi ada terlalu banyak orang di perayaan kemarin. Ada ratusan bos dan kami butuh waktu." Pada saat ini, Salvatore membantu Jordan berjalan menuruni tangga. Jordan mengenakan kacamata hitam. Tampaknya dia tidak ingin orang lain melihat bahwa dia buta. Di sisi lain, Lauren bergegas maju untuk memegang tangan Jordan. "Jordan, apa yang terjadi padamu? Apa kau jadi buta? Jangan menakut-nakuti aku," Lauren menangis saat berbicara. Martin pun bergegas menghampiri dan memegang tangan Jordan yang satunya. "Jordan, jangan khawatir, aku sudah menemukan dokter mata terbaik di seluruh AS. Aku pasti bisa menyembuhkanmu." Jordan mengangguk. Tujuan pertama mereka adalah rumah sakit. Setelah memeriksa dengan saksama peralatan yang diperlukan, keluarga Howard tiba di kantor Profesor Willis. "Profesor Willis, bagaimana keadaan mata Jordan? Apakah bisa disembuhkan?" tanya Martin dengan tidak sabar. Profesor Willis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada kerusakan pada mata pasien. Setelah analisis menyeluruh dari pemeriksaan fisik yang dilakukan di rumah sakit Houston dan yang kami lakukan, kami menemukan bahwa itu karena anggur yang diminumnya tadi malam dicampur. Berdasarkan pemahaman saya, tidak ada obat yang akan menyebabkan kebutaan." Stefan menimpali dari samping, "Mungkinkah itu keracunan metanol?" Profesor Willis berkata, "Metanol memang menyebabkan kerusakan pada saraf optik, diikuti oleh penglihatan ganda. Begitu ia menjadi buta, ia tidak akan pernah bisa disembuhkan lagi. Saya ingat bahwa pada tahun 80-an, ada orang yang menjual metanol sebagai alkohol kayu industri dengan harga tinggi. Metanol kemudian diencerkan menjadi anggur putih, yang menyebabkan banyak orang menjadi buta atau bahkan meninggal. Tetapi jika Tuan Stelle minum metanol, tidak mungkin dia akan menjadi buta tanpa reaksi lain. Selain itu, jika itu keracunan metanol, Anda juga akan menderita sakit kepala, lemas, kesadaran kabur, dan bahkan kematian. Tetapi Tuan Stelle tidak memiliki gejala-gejala ini. Yang dia miliki hanyalah rasa sakit kepala, pusing, dan sakit kepala. Yang diderita adalah kerusakan mata. Saya menduga bahwa seseorang telah secara diam-diam mengembangkan obat yang dapat digunakan untuk menargetkan saraf seseorang dan mengakibatkan kebutaan." Martin dan yang lainnya mulai merasa cemas. Siapa yang begitu kejam hingga menciptakan obat semacam itu? Tidak ada solusi lain. Profesor Willis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami tidak menemukan obat khusus ini di tubuh Tuan Stelle, dan tampaknya tidak ada masalah dengan kesehatannya juga. Namun, dia masih tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Maaf, Tuan Howard, Sir, saya khawatir Tuan Stelle." Martin langsung marah, "Aku tidak ingin mendengarmu mengatakan hal-hal seperti kamu tidak bisa menyembuhkan mereka. Kamu harus menyembuhkan mata Jordan.
Profesor Willis menundukkan kepalanya dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Pukul 10 malam, Jordan sudah terbaring di tempat tidur bangsal rumah sakit karena harus dirawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat itu, penglihatan Jordan sudah pulih sepenuhnya tetapi ia harus bekerja sama dengan rumah sakit untuk menjalani perawatan dan pemeriksaan tersebut. Itu karena dia ingin menemukan pelaku sebenarnya di balik lelucon ini. Saat ini, Lauren masih berada di bangsal dan memegang tangannya untuk memberinya rasa aman. Jordan dapat melihat bahwa Lauren sudah menangis. Baru saja Jordan menyuruh Lauren untuk pulang dan beristirahat, tetapi dia menolak dan bahkan mengatakan tidak akan meninggalkannya di sisinya mulai sekarang. Saat bangsal kosong, Jordan tiba-tiba menatap Lauren yang berlinang air mata sambil membelai rambutnya. Dasar bodoh, lihatlah kau menangis. Matamu sudah bengkak dan jika kau harus diberi peringkat sekarang, aku ragu kau akan masuk ke dalam 10 besar. Lauren tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi bingung, sayang, bagaimana kamu tahu bahwa kamu? Lauren baru saja hendak berbicara ketika Jordan menempelkan bibirnya dengan tepat ke bibir Lauren. Set. Jordan menunjuk Lauren dan berkata, Lauren, sebenarnya mataku sudah pulih pagi ini. Lauren buru-buru meninju Jordan sambil bercanda. Kenapa kau tidak memberitahuku, dasar brengsek? Kau membuatku khawatir sepanjang hari. Jordan berkata, aku masih belum tahu siapa yang melakukan ini padaku, aku harus menemukan pelakunya. Karena orang ini pernah menyakitiku sekali, dia akan menyakitiku untuk kedua kalinya. Aku akan terus berpura-pura buta karena dengan begitu akan lebih mudah baginya untuk menyerangku. Jadi Lauren, jangan beritahu keluargamu tentang ini dulu. Lauren mengangguk mengerti. Jordan mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai air mata di wajah halus Lauren dan berkata, sayang, pulanglah dan tidur. Mengetahui bahwa Jordan baik-baik saja, Lauren akhirnya bersedia meninggalkan rumah sakit. 1 jam setelah Lauren pergi, Brett masuk dengan kursi roda. Lampu bangsal dinyalakan lagi, dan Jordan berbaring diam di tempat tidur tanpa terbangun. Jordania. Brett memanggil Jordan. Jordan mengabaikannya namun berbalik. Ketika Brett melihat Jordan tidak tidur, dia berkata, Jordan, kamu pasti mengira aku membiusmu, kan?